Sembari jalan. Oke, jadi hari ini adalah kelas gabungan untuk materi penelusuran literatur ya, Mas Iking ya. Kenapa kita Ya. minta tamu yang mengisi karena Mas Iking ini lebih expert nih dibandingkan kita yang akan menjelaskannya. Nanti juga akan dikasih tahu gimana bikin daftar pustaka berarti ya Mas Iking ya. Nanti Ya. menggunakan aplikasi Zotero. Zotero tuh bawaan dari Microsoft apa harus install lagi Mas Iking? Install lagi dia Oh, oke. open Berarti kayak source. berarti mirip-mirip kayak Mendeley, cuman Hmm. ini pakainya Zotero. Jadi kalau tahun Eh, lalu kita pakainya Mendeley, tahun ini kita pakainya hmm. Zotero. Jadi yang baru bergabung materinya sudah ada di apa namanya link untuk materi hari ini sudah ada di Emas, tapi yang untuk link materi mapping dan podcastnya nanti kita susulkan di Emas. Oke, Ya. mungkin supaya cepat kita langsung aja kali ya ke Mas Iking. Silakan Mas Iking. Iya. Terima kasih Mbak Yolanda. Selamat malam buat teman-teman ekstensi semua ya. Perkenalkan saya Fikri sebagai koordinator Pusin Vokesmas. Jadi kalau teman-teman sudah sering ke FKM, kami ada di gedung G. Nah, itu biasa bisa ketemu Mbak Novi juga ya di kelas ini ada. Kami dibantu oleh beberapa teman-teman dari ekstensi untuk berkegiatan. Ya, untuk sore ini kita akan berbagi belajar tentang penelusuran literatur yang disediakan oleh UI dan juga Pusin Pokesmas dan penggunaan salah satu software reference manager yaitu yang dipilih adalah Zotero karena ada beberapa kelebihan yang dimiliki ya nanti akan sambil dipaparkan. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk melakukan pendahuluan bagaimana cara melakukan penelusuran literatur dan nanti diakhiri dengan pemanfaatan Zotero sebagai software reference manager ya. Seperti itu. Oke. Ya, secara umum pasti teman-teman sudah mengenal ya, yang apa bukan mengenal, artinya ada kebutuhan melakukan penelusuran literatur, baik itu menjawab tugas kuliah, apalagi nanti untuk melakukan publikasi dan juga yang pasti tugas akhir ya, di mana setiap referensi yang teman-teman cari itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus dinyatakan dalam karya tulisnya dan diberikan penjelasan di daftar pustaka atau referensi. Nah, dalam sisi penulisan itu yang diperhatikan dalam penelusuran ini dan juga pembuatan di karya tulisnya adalah kita harus mencantumkan citasi. Jadi kita harus menyebutkan karya orisinil dari sumber-sumber yang kita gunakan. Jadi tidak terbatas pada teks saja saat ini, bisa juga dalam berupa gambar, tabel yang memang akan kita adopsi dalam publikasi karya ilmiah kita. Nah, citasi ini biasanya diwakili ada yang berupa dengan angka, kalau jenis style seperti Vancouver, terus IEEE, dan sebagainya. Ada juga yang diikuti dengan nama penulis disertakan dengan tahun publikasinya. Nah, itu nanti berpasangan tuh. Berpasangan dengan apa? Dengan referensi atau daftar pustakanya. Jika citasinya berupa nomor urut, 1, 2, 3 sampai nomor terakhir citasinya, maka pasangannya ada referensi sesuai dengan nomor urutnya. Jadi pembaca dari publikasi kita ataupun karya tulis kita dia jika tertarik ingin mendalami atau membuktikan dari paragraf yang kita gunakan, dia akan mencari lebih dalam ke dalam apa daftar yang ada di referensinya. Apakah nanti mengacu dengan artikel jurnal, buku. Nah, sekarang juga nggak terbatas dalam berupa teks ya, teman-teman. Ada juga dengan audiovisual. Ya, tapi semua hal ini harus dievaluasi bagaimana sumber-sumber yang bisa digunakan sebagai rujukan seperti itu. Nah, ini referensi itu daftarnya, listnya. Sedangkan identitas per satu literatur itu kita namakan bibliografinya. Jadi itu di bibliografi itu ada judul, ada penulisnya, terus ada esensi dengan terbitannya. Siapa penerbitnya, kota terbit, dan tahun terbit. Nah, itu untuk membuktikan bahwa ini memang ada publikasi nyata ya. Apalagi sekarang trennya tuh AI ya, yang sudah sangat dekat ya. Nah, ini AI itu bisa memberikan
apa sesuatu yang secara kasat mata mungkin lengkap. Nah ini tapi di balik itu ada halusinasi. Artinya apa? Penulisnya memang beneran ada, jurnalnya ada, tapi artikelnya ternyata tidak ada. Tapi dibuat seakan-akan itu karya penulisnya nih. Untuk pembuktiannya saat ini sekarang juga itu editor-editor dari jurnal biasa setelah kalian melakukan submit dari manuskripnya, itu kadang sekarang diminta juga file RIS atau file referensi dari sitasi-sitasi yang digunakan. Jadi mereka akan membuktikannya juga di software reference manajernya, apakah menggunakan Mendeley, Zotero, EndNote untuk mereka telusur lagi. Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini begitu penting di kaitannya kegiatan ilmiah, yaitu terkait dengan etika, ya. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan karya siapa yang kita gunakan. Nah, sering terjadi itu kealpaan kalau mereka membuatnya secara manual. Ya, sebenarnya dia akan berniat akan melakukan pembuatan sitasi, tapi kalau sitasinya dibuat secara manual, sehingga sering terjadi kelupaan. Sitasinya ada, daftar pustakanya nggak ada, atau sebaliknya. Nah, ini kalau kita menggunakan software reference manager, itu selalu berpasangan. Sitasinya ada 5, daftar pustakaan juga ada 5, seperti itu. Nah, ini jadi kita terhindar yang namanya plagiarisme karena unsur ketidaksengajaan. Beda lagi kalau memang sengaja dilakukan untuk sengaja dilakukan untuk berniat plagiat ya. Jadi dalam bentuk karya ilmiah itu nggak hanya plagiat saja, ada juga yang namanya falsifikasi. Jadi ketika kita memberikan sumber rujukan tabel ini kita gunakan ya di dalam dari sumber tertentu. Nah, orang yang membaca mendalami ya ternyata tabel tersebut nggak ada. Nah, ini bisa dikatakan falsifikasi atau pabrifikasi. Tabelnya ada tapi angka-angkanya poin-poin tertentu diubah tujuannya mendekati. Nah, itu teman-teman sekarang semua hal detail itu sekarang sudah sangat diperhatikan lagi ya. Jadi jangan sampai melakukan kecurangan-kecurangan yang sehingganya akan membuat kerugian di waktu ke depan ya. Seperti kalau teman-teman baca sekarang artikel ada yang statusnya tuh retracted atau ditarik kembali. Jadi ketika publish itu jangan senang dulu. Nanti ada proses peer ataupun proses dalam pembuktian itu akan berjalan seiringnya waktu terus ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan yang seperti saya tadi bilang tidak hanya berbatas teks ya. Sekarang proses wawancara yang ada di YouTube dan sebagainya. Nah, itu yang kita lihat bukan YouTube-nya sebagai channel, tapi channel yang dimiliki atau organisasi ataupun peneliti yang memiliki channel di YouTube. Jadi YouTube itu hanya media. Jadi kalau teman-teman ingin mengutip pernyataan terutama terkait dengan berita ya dan sebagainya itu bisa dilihat dalam hal di sini kami menggunakan CRAAP ya. Jadi ada keterkiniannya. Jadi kalau teman-teman ini melihat suatu informasi ya, kalau memang ada pembaruannya, keterbaruannya, kenoveltiannya itu gunakan yang proses yang sangat terbaru seperti itu. Terus juga ada yang namanya relevansi ya. Terus ada yang namanya otoritas. Terus juga uh, ada lagi yang namanya akurasi. Jadi hal-hal ini terkait dengan penelitinya, background dari penelitinya, terus juga dengan hasilnya itu apakah sesuai dengan bidang di kepakarannya dan sebagainya. Terus juga ada tujuannya. Nah ini kalau tujuannya terkait dengan biasa ada pihak-pihak sponsor, apakah dia independen dengan penulisan tersebut, sehingga uh, memang hasil-hasil itu orisinal, jadi tanpa ada maksud dorongan-dorongan dari sponsorship dan sebagainya. Oke. Nah, setelah kalian tadi ada kebutuhan informasi, sekarang bagaimana cara melakukan penelusurannya? Jadi, ketika teman-teman punya satu subjek, terus langsung dibagi-bagi menjadi beberapa kata kunci dalam melakukan penelusuran, itu sebaiknya dikembangkan. Dikembangkannya dengan terkait apa? Ada yang namanya terminologi, ada yang namanya sinonim, ya. Jadi, kenapa hal ini harus dilakukan? Karena kita tidak bisa membatasi setiap peneliti itu menggunakan kata baku hanya satu, bisa terjadi dia menggunakan sinonim dari hal tertentu. Atau kalau teman-teman mencari literasi yang terkait dengan publikasi yang berbahasa Inggris, itu sekarang istilah British sama istilah Amerikanya juga harus dimasukkan. Nah, jadi kita mencari semua sumber informasi yang terkait dengan pertanyaan riset kita sehingga kita akan mendapatkan literatur-literatur tersebut. Jadi tahapan pertamanya ini kita harus mengumpulkan dulu kata kunci yang kita lakukan penelusurannya. Ya, teman-teman.
Nah, terkadang suatu hal itu atau tema itu publikasinya itu belum banyak ya kalau kita asumsikan kita dengan keyword tertentu. Nah, teman-teman bisa juga melakukan penelusuran by subject. Jadi kalau kata keyword kata kunci ini biasanya dia mengacu dengan teks yang memang benar-benar ada di dalam orisinal naskahnya. Apakah itu di judul, di abstrak. Hindarkan penelusuran dengan melakukan penelusuran di full text ya. Karena kalau keyword itu ada di full text, bisa terjadi hal terkait di keyword tersebut adalah bukan pembahasan, tapi contoh-contoh saja ya. Misalnya dia melakukan penelusuran tentang diabetes mellitus. Kalau cari di full text, itu bisa terjadi ada contoh-contoh penyakit menular seperti itu. Padahal dia yang mencari membatasi dengan diabetes. Maka kalau keyword itu gunakan penelusurannya di title dan abstrak. Nah, kalau ada keterbatasan itu, ada baiknya teman-teman menggunakan subject heading. Jadi kalau yang pernah menggunakan PubMed, itu di bagian bawah judul terus abstrak itu ada yang namanya subject. Subjek ini diberikan oleh PubMed. Jadi dia akan menghimpun artikel ini klaster tentang apa. Ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kata remaja sebagai grup umur, itu di subjeknya dia menggunakan adolescence. Ya. Mungkin di judul melakukan penelusuran menggunakan kata teenager, menggunakan kata girl. Ya. Tetapi itu hasilnya memang membatasi hanya di kata-kata yang kita gunakan. Kita akan kehilangan publikasi yang menggunakan kata youth terus kata adolescent sendiri. Nah, itu kita bisa menggunakan penelusuran by subject. Ya. Jadi di PubMed itu nanti ada yang namanya penelusuran by title, by abstract, dan juga by subject. Nah, ini tujuannya untuk teman-teman mendapatkan sebanyak mungkin literatur yang untuk bisa menjawab pertanyaan riset dari teman-teman. Oke, nah ini dicontohkan ya, health literacy and self-management in people with coronary heart disease ya. Jadi bagaimana tingkat pengetahuan dari mereka yang menderita penyakit jantung koroner terhadap pengelolaan dirinya. Nah, ini kami warna-warnikan yaitu pembagian-pembagian dari keywordnya. Oke, nanti dia akan mencari lagi tuh sinonimnya apa aja. Maka dicatat sinonim dari bagian pengetahuannya apa aja. Terus dari self managementnya dia merinci lagi apa aja. Nah, ini kita jadi menghimpun terlebih dahulu, keyword akan digunakan, lalu kita akan melakukan penelusuran. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman di sini mungkin karena waktu yang terbatas, saya akan coba langsung melakukan penelusuran juga ya, seperti itu ya. Nah, penelusuran itu di mana? Penelusuran bisa di perpustakaan UI, yaitu baik buku-buku, terus tugas akhir dari semua fakultas, ya, dan juga database online yang dilanggan oleh UI. Sedangkan Pusinfokesmas itu berbatas terhadap yang sifatnya koleksi ini up to date adalah tugas akhir. Karena untuk pengadaan koleksi itu sekarang kewajibannya ada di perpustakaan UI. Jadi kami di sini mengelola tugas akhir dan juga ruang-ruang belajar. Jadi kalau ada kebutuhan diskusi, kebutuhan pelatihan, kebutuhan sosialisasi terhadap database, silakan memanfaatkan layanan yang ada di Pusinfokesmas. Ya. Nah, perpustakaan UI ataupun Pusinfokesmas itu untuk aksesnya tidak menggunakan SSO ya. Dia jadi harus menggunakan akun dari masing-masing keanggotaan ya. Jadi di sini teman-teman ada buka kelip FKM UCID bagian form itu klik bagian layanan pendaftaran keanggotaan. Nanti isi Google Formnya lalu teman-teman nanti akan mendapatkan ID dan password. ID dan password untuk apa? Untuk membaca tugas akhir jika di sini digital filenya ada angka 1, artinya bisa dibaca, diakses tugas akhirnya. Kalau tugas akhirnya angkanya 0, berarti koleksi itu dalam keadaan tercetak. Jadi silakan datang ke sini, baca naskahnya. Oke, untuk melakukan penelusuran tugas akhir itu bisa lewat apa aja? Bisa lewat dari judulnya itu sendiri, nama penulisnya, atau nama pembimbing, atau dan posisi dosennya sebagai penguji juga bisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman sekarang
mau mengumpulkan dahulu nih, pembimbingnya udah dapat di tren dari mahasiswa yang telah dibimbing oleh dosen tertentu, naskahnya udah sebagian besar terkait dengan subjek apa. Jadi jangan sampai teman-teman sudah memilih subjek, ternyata subjek yang dibahas oleh pembimbing tertentu itu sudah banyak atau mungkin ada kesamaan. Jadi bisa dihindari hal-hal seperti itu. Atau ingin melihat juga gaya penulisannya, gaya melihat dari suatu metodologinya itu seperti apa penggambarannya, itu juga bisa dilihat ya. Oke. Nah, kalau perpustakaan UI juga sama, teman-teman lakukan aktivasi keanggotaan. Ya, oke. Mungkin saya akan sambil simulasi juga ya teman-teman di sini. Jadi, dalam rangka mengumpulkan literatur ini, di sini kita akan menggunakan Zotero. Zotero ini free ya, gratis teman-teman. Sama seperti halnya Mendeley. Cuman yang dia membedakan dengan Zotero dengan Mendeley adalah bahwa Zotero itu tidak perlu menggunakan akun. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika teman-teman ingin melakukan penulisan citasi ketika tidak ada internet itu masih bisa berjalan. Kalau Mendeley nggak bisa, dia 100% harus online. Karena apa? Karena literaturnya tersimpan di halaman librarymendeley.com. Nah, Zotero ini bisa digunakan di semua platform ya, baik Windows, terus Mac OS. Untuk Office-nya dia lebih ramah ya. 2016 masih bisa, kalau Mendeley itu 2019 up to ke atas. Nah, terus apanya harus dipersiapkan? Nah, yang persiapkan adalah teman-teman bisa mendownload, terus menginstal seperti biasa. Nah, ini biasanya langsung ke default dengan OS yang ada di komputer teman-teman masing-masing. Nah, sisi kanan adalah install istilahnya plugin dari browser yang teman-teman gunakan. Ini tujuannya apa? Tujuan kita akan mencari jalan singkat ketika literaturnya berupa teks yang ada di web. Jadi kita bisa mengumpulkannya secara langsung. Ya. Terus kalau dalam proses plugin di Microsoft Word-nya itu seperti apa? Nah, jadi ketika install, teman-teman perhatikan itu sebaiknya Microsoft Word-nya jangan dihidupkan biar plugin-nya bisa nempel ya. Walaupun nanti kalau ternyata udah kelewat keburu install, dia bisa langsung diinstal ulang di bagian setting ya. Jadi ada namanya ini di site ini ada Microsoft Reinstall Plugin ya. Nah, saran saya teman-teman di sini kan ada data synchronize. Itu sebaiknya jangan di apa nggak usah membuat akun dan jangan disinkron karena penyimpanan cloud di Zotero itu hanya 300 mega. Jadi kalau kita asumsikan kita tidak melakukan sinkron, datanya itu sebanyak-banyaknya bisa disimpan di komputer teman-teman. Jadi kapasitasnya tuh tergantung komputer teman-teman semua situ. Ya. Nah, nanti juga saya akan perlihatkan beberapa kelebihan dari si Zotero selain dia bisa bekerja secara offline untuk membuat citasi dan bibliografinya. Dia juga bisa melakukan yang namanya ketika artikel yang kita masukkan ke dalam Zotero ternyata posisinya dilakukan penarikan atau retract. Nah, ini si Jotero akan memberi warning, notifikasi bahwa artikel ini sedang bermasalah loh. Jadi artikel yang di retract itu nggak langsung dihapus oleh jurnal teman-teman. Dia akan memberikan status artikelnya di retract dengan posisi-posisi apa yang bisa apa yang harus diperhatikan kenapa artikel yang di retract. Tadi ada kesalahan data dalam proses peer-nya walaupun ini sudah terbit ternyata ada kesalahan setelah dilakukan peninjauan ulang. Terus ada juga plagiatnya memang yang dilakukan. Terus ada juga ternyata publikasinya di dua tempat. Nah, ini sama si jurnal-jurnal tertentu yang mempunyai apa penilaian ataupun pengkondisian tertentu, mereka akan memberikan status retract dan tentu retract ini sudah diketahui oleh penulisnya. Ya, oke. Nah, ini posisinya ada seperti ini. Tiga ya sama sepertinya halnya Mendeley. Posisi perpustakaannya ada di kiri. Nanti literatur ada di tengah, kanan ini adalah detailnya. Nah, ini adalah zotero.org. Nah, nah,
sebelum kita melakukan inputan, artinya kita juga harus melakukan eh, pengumpulan-pengumpulan literatur. Jadi pengumpulan literatur ini tidak selamanya dalam bentuk digital ya, tidak selamanya dalam bentuk PDF. Ada juga literatur yang bentuknya tercetak, artinya kita ada kewajiban untuk melakukan penginputan dari bibliografinya ke dalam Zotero. Ya, seperti ini. Kita kembali ke perpustakaan ya, teman-teman di sini. Misalnya teman-teman saat ini lagi mengakses ke lib UIACID. Oke, di sini teman-teman lakukan peminjaman buku ya. Kita misalnya di sini bisa buku teks ya. Kalau agak lama, nah oke, buku teks. Nah, di sini saya langsung misal tadi teman-teman sebenarnya bisa lakukan penelusuran ya, tapi saya akan persingkat waktu random aja dengan list yang tersedia di sini. Ya. Nah, misalnya saat ini sedang ada kebutuhan membaca dari buku How Not to Be My Patient. Ya, buku ini teman-teman pinjam, ya. Mungkin di halaman-halaman tertentu dijadikan sumber rujukan. Nah, sekarang bawa ini ke dalam Zotero itu seperti apa? Ya, kita bagi dua layarnya. Ini dipinjam. Nah, sekarang kewajiban teman-teman adalah melakukan input ke dalam Zotero-nya, ya. Nah, ini bisa diinputnya lewat apa? Bisa melakukan lewat dengan add library. Oke. Nah, ini bagian ini di My Library terlebih dahulu. Nah, nah ini seperti halnya yang diperlihatkan ketika saya melakukan klik new item itu ternyata bentuknya banyak ya. Jadi mungkin selama ini mungkin teman-teman melihat hanya buku, artikel ya. Jadi ada juga yang namanya konferensi paper yaitu proceeding. Terus kalau tugas akhir itu simpannya dalam bentuk apa? Tesis di sini. Kalau undang-undang, kalau undang-undang itu karena udah dibukukan, kita tetap memilih books. Ya. Terus kalau eh, misalnya peraturan menteri, terus SK, itu kan bentuknya lembaran yang punya nilai hukum ya. Itu bentuknya statut. Nah ini yang sering digunakan ini 5 ini ya, seperti itu. Terus kalau bentuknya dari video yang di YouTube itu bisa menggunakan film ya atau TV broadcast ya dan video recording nanti itu bisa kita gunakan. Nah, sekarang satu item dulu. Buku ini kita pinjam ya. Teman-teman mungkin akan mencatat di halaman-halaman tertentu dan menjadikan citasi. Nah, untuk masukin ke Zotero gimana? Pilih books. Nah, formulirnya kan muncul di sini. Tipenya yang harus diperhatikan di pertama adalah tipe. Kita akan masukkan judul. Oke, base. Ya, sorry. Terus nama penulisnya. Nama penulisnya di sini ada cuma satu ya. Ya penulisnya defaultnya. Kalau nama organisasi itu full name. Tapi kalau nama orang, kita klik bagian kanannya di switch to field. Jadi nama belakangnya dulu kita ketik ya atau boleh ini copy karena ini bentuknya udah koma ya. Nama belakang koma nama depan. Oke, paste. Nah, ini yang Edwardnya kita cut paste. Oke, tarik. Nah, kalau nama organisasi atau misalnya ada pengarang kedua, kita tinggal tambah plus. Ya, kalau nama orang tulis kembali, kalau nama organisasi sebagai penanggung jawab kedua langsung kita tulis. Di sini FKM UI atau Kemenkes jika ada. Ya, oke. Terus di sini ada series, ada volume, perlu diisi nggak? Jadi nggak perlu diisi semuanya. Yang di situ adalah minimal yang nanti akan muncul di daftar pustaka bibliografinya. Jika karya ini kita jadikan citasi, maka tindakan lanjutnya adalah edisi. Kalau di sini ada edisi kedua, kita tulis. Kalau edisi satu, nggak perlu ditulis. Itu adalah kota terbit. Nah, ini di beberapa apa style itu ada menggunakan kota terbitnya masih tetap ditulis, ada yang tidak ya. Tapi untuk demi kelancaran jenis style apapun yang nanti teman-teman pilih, sebaiknya kota terbit kita isikan ya.
Misal di sini Florida. Oke. Penerbitnya Health Communication. Copy paste. Date ini cukup diwakili tahunnya aja. Tahun publikasinya 2002 2003. Oke. Language nggak usah. ISBN juga nggak usah. Tapi kalau teman-teman mau ngetik lagi, terus apa-apa juga ya kalau ada informasi. Oke. URL akses itu nggak perlu karena kita membaca buku tercetak. Ya, seperti ini. Oke. Paling kalau teman-teman ingin menambahkan informasi dari koleksi ini adalah koleksi buku, terus misalnya biar nanti siapa tahu suatu saat membutuhkan buku ini lagi, ya. Jadi kita membangun perpustakaan pribadi, teman-teman bisa menambahkan di tag atau label bahwa ini koleksi perpustakaan UI. Jadi kalau ada suatu saat baca lagi, sebelum melakukan telusur ke internet, telusur dulu aja di halaman Joteronya. Oke. Label kedua misalnya di sini adalah untuk buku apa nih terkait dengan subjek apa. Silakan teman-teman menggunakan ya. Karena kalau subjek di sini kan subjek menggunakan MES, kalau di sini subjek yang bahasa teman-teman sendiri ya bisa dimasukkan. Oke. Nah, ini udah selesai. Satu literatur yang kita asumsikan adalah literatur tercetak. Maka attachment di sini adalah kosong. Karena ini adalah buku tercetak. Ya, atau kembalilah di teksnya kita tambahkan adalah ini buku tercetak. Ya, oke. Karena ini kan catatan buat diri kita sendiri dan nggak muncul di daftar pustaka. Nah, oke. Nah, demikian prakteknya teman-teman ya. Jadi kalau ada literatur-literatur yang sifatnya tercetak, nggak ada file, jadi kita jangan asumsikan semua literatur itu harus ada tercetaknya. Oke, ya. Nah, sekarang kalau hasil penelusuran literatur gimana? Kalau di komputer teman-teman udah ada artikel ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan add file atau model drag and drop. Nah, kalau drag and drop gimana? Kita drag kayak gini. Nah, kita kasih beberapa jarak ya. Jadi si Jotero akan mencari metadatanya atau bibliografinya. Walaupun kita masukin PDF, dia akan mencari bibliografinya, detailnya ini tentang apa artikelnya. Dia biasa mencari melalui penggunaan DOI yang ada di artikel. Cuman yang di sini nih jadi harus diperhatikan. Kita jangan asumsikan bahwa semua PDF itu bagus. Jadi akan masuk ada ininya. Enggak. Jadi teman-teman harus cross check dulu ya. Buka PDF-nya. Ini sesuai enggak? Pertama sesuai enggaknya itu dilihat dari apa? Tipenya dulu. Ini artikel jurnal. Oke, berarti ada sama. Terus dari judul. Oke, ada. Ya. Terus selanjutnya penulisnya. Ini penulisnya agak banyak nih. Ya, jadi setiap koma ini ada pemisah antar penulisnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Jadi ada penulis yang menggunakan 4 suku kata, 2 suku kata, ada yang 1 suku kata. Nah, nama belakang penulis itu selalu 1 suku kata ya. Jadi nama depannya itu tergantung di depannya itu ada berapa kata. Ya. Jadi yang pertama itu Made Ayu Leli Suratri, maka di sini tertulisnya Suratri, Made Ayu Leli. Kedua, Putro Gerundro. Kalau 1 suku kata kita tulis hanya satu seperti ini. Ya, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya benar ya, bagus. Selanjutnya, kalau untuk artikel yang harus diisi itu apalagi selain judul, selain penulis adalah jurnal. Artikel ini terbit di jurnal apa? Nah, ini jurnal internasional, Journal of Environmental Research. Nah, ini kita harus tulis karena dia akan muncul nanti di daftar pustaka. Terus identitas dari artikel ini ada di jurnal itu di volume berapa? Volume 20, isu kedua, ya. Kita cek di sini. Terus dia pagesnya ini kok 1640 ya. Nah, ini bisa terjadi ada satu atau dua yang kesalahan. Jadi kita wajib ganti.
Karena apa? Karena ini akan muncul di dalam daftar pustaka. Jadi Pages ini akan menerangkan bahwa artikel RIS di jurnal internasional jurnal ini ada di halaman berikut 1 sampai 13. Jadi nggak selalu juga halaman ini berupa angka ya teman-teman. Apalagi sekarang trennya jurnal internasional itu kan publish-nya online ya. Ada yang berupa halaman elektronik ya dengan strip berapa. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi original filenya. Oke. Terus selanjutnya adalah tahun publikasi. Nah, tahun di publikasi ini dia dilengkapi sama bulan sama tanggal ya. Walaupun nanti ketika muncul di daftar pustaka hanya tahun. Boleh nggak saya hapus? Boleh. Nggak dihapus juga boleh. Tapi nanti yang muncul hanya tahun. Jika bagian date ini kosong, maka teman-teman wajib mengisi untuk tahunnya saja. Oke. Selanjutnya yang lain-lain kosong. Nggak apa-apa. Karena memang nggak muncul di dalam daftar pustaka ketika karya ini kita lakukan citasi. Terus ada DOI. Nah ini sekarang DOI ini banyak dari style itu dia menampilkan DOI dibanding URL ya. Nah ini juga akan kebutuhan apa? DOI tadi kan saya sempat jelaskan bahwa ini sebagai identitas ya teman-teman. Jadi ketika DOI ini ada ya dia biasanya kita akan masukkan DOI-nya aja nanti metadatanya ini akan keisi secara otomatis karena dia akan merujuk ke DOI dan di perangkat ini kan ada terhubung dengan internet dia akan Jotero akan bekerja mencari identitasnya. Jadi sama seperti halnya teman-teman lagi membaca satu artikel secara serius terus ingin mengacu terhadap sumber rujukannya baca ke dalam pustakanya. Nah, kalau dia pustakanya menggunakan DOI, itu kita bisa ambil. Sayangnya nih jenis style yang digunakan di artikelnya dia nggak memilih style yang menampilkan DOI ya. Kalau ada menampilkan DOI itu seperti apa? Kita akan otomatis bisa memasukkan aja DOI-nya. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Ya, nanti di file yang folder tadi saya sertakan juga file latihan. Ya, jadi kita kan dalam membaca sebuah daftar artikel ternyata ada DOI-nya nih. Nah, DOI-nya bisa kita copy, oke. Kita copy, taruh di Zotero. Taruhnya di mana? Taruh di bagian yang stick gini, identifier. Nah, Zotero memberitahukan dia bisa melakukan penelusuran by ISBN, tapi ini terbatas ya. Kalau bukunya sudah ada di terindeks di Word Catalog. Nah, rata-rata buku Indonesia belum ya. Terus DOI yang kita akan lakukan. PMID juga nomor identik dari artikel yang terindeks di PubMed. Nah, ini kali ini sudah selesai, kita enter aja. Nah, ternyata ada. Nah, ini nih yang tadi saya sempat bilang bahwa Zotero bisa mendetek ketika artikelnya sudah posisi di retract. Nah, catatan retractnya ini bahwa penulisnya melakukan self plagiarism dari karya dia sendiri. Untuk organisasi ini menggunakan apa? Retract Watch. Nah, ini juga digunakan oleh Arjuna-nya Kemendikbud ya untuk pengawasan artikel-artikel retract secara global ya. Jadi ada peneliti Indonesia mungkin artikel dari retract dia akan ketahuan, Mbak. Oke, tapi kalau bagian ini hanya di item tabel atau posisi tertentu, teman-teman nggak mengambil pada bagian yang menjadi perhatian itu silakan aja ya. Tapi sebaiknya sih cari alternatif artikel lain aja ya. Nah, ini cuma penggambaran aja bahwa Jotero bisa mengambil dari DOI. Nah, lalu identitas artikel akan muncul. Terus bagaimana kan ini artikel ya bukan buku. Bisa nggak Jotero membantu kita mengambil PDF-nya ketika ini ada? Ternyata bisa teman-teman. Jadi tinggal lakukan klik kanan find full text. Kalau artikel dia ini berupa open access itu PDF-nya biasanya keambil. Ya. Tapi kalau dia berupa artikel yang berbayar, Zotero nggak bisa masuk, nggak bisa ngambil ya. Nah, seperti ini. Nggak bisa masuk, nggak bisa ambil. Anggap ini bukan artikel retract. Atau saya coba satu lagi deh, DOI yang lain. Atau dari ini nih, nomor PMID. PMID itu kan dari PubMed ya. Kita akan copy, misalnya di sini nih.
Kalau di PubMed itu gambarannya seperti apa sih? Misalnya sini, Aste, PubMed. Oke, nah ini judulnya ya, Using Fear Education. Sekarang bisa berjalan nggak di Zotero? Nah, ini kita masukin lagi, identifier, paste. Oke, udah masuk. Nah, ini PDF juga udah masuk juga. Ya, kita cek bener nggak? Seperti yang kita telusuri PubMed. Nah, ya bener ya. Nah, ini yang jadi agak kelebihan dari sekarang di Zotero itu udah mempermudahkan ketika kita membutuhkan akses ke full text dan artikel ini open access. Jadi kita tinggal klik kanan, find full text. Nah, ini ya demikian teman-teman untuk artikel, buku. Sekarang kalau tadi pertanyaan, bagaimana dengan tugas akhir? Ya, tugas akhir teman-teman bisa lakukan penelusuran, ya. Jadi, misalnya di perpus FKM, mencari eh misalnya dari by pembimbing, ya. Misalnya di sini Prof. Besral, jenis koleksinya skripsi. Terus, misalnya dari mahasiswa bimbingannya tahun 2024 aja, ada nggak? Misalnya seperti itu. Dan ada dua skripsi yang dibimbing sama Prof. Besral. Terus teman-teman ingin baca, cek di sini ada digital nggak? Kalau ada, tinggal login, ya. Login, masukin ID-nya. Oke, oke, oke. Ini tinggal downloads. Nah, oke, downloads. Ini saya masukin misalnya di downloads ya. File titik PDF file. Oke. Nah, di sini saya akan masukkan filenya, add file, ada di downloads. Nah, dia kan PDF aja ya, belum bibliografinya. Nah, Zotero akan bekerja dulu, cari meretrieve metadatanya ada nggak? Oh, ternyata ada. Tapi ini benar nggak metadatanya? Kita cek kembali. Jenis pertamanya udah salah. Kita harus ganti tesis. Oke, judul benar. Tapi judulnya nggak boleh nih udah besar semua. Nah, ini lagi kelebihan Zotero dibanding Mendeley ya. Kalau teman-teman ingin menseragamkan di bagian judul, ini biasanya sering dilihat juga sama editor ya, terutama jurnal reputasi. Kita tinggal klik kanan. Mau modelnya gimana? Title case, setiap huruf besar di setiap awal kata atau sentence hanya di awal kalimat. Yang penting konsisten aja ya. Misalnya saya akan pilih title case, dia akan ganti. Dibanding kita mengedit satu persatu ya. Kalau ini kan ada item tertentu aja yang kita bisa ganti. Misalnya MKJP karena adalah singkatan. Oke, penulisnya Ayasa Naila Ismunandar. Oke, benar. Nah, ini tipenya baru kita masuk. Dari pengertian tesis ini bukan tesis yang di sini S2 ya, tapi ini pengertian untuk tugas akhir. Nah, ini tipenya adalah skripsi. Universitasnya dilengkapi dengan fakultas saja sebaiknya teman-teman. Nah, FKM UI. Place Depok. Oke. Nah, date ini tahun publikasinya 2023. Oke. Kalau aksesnya hari yang sama, teman-teman boleh masukin URL-nya. Nah, nah catatan ya teman-teman, URL ini baik tugas akhir, baik e-books nanti itu jangan masukin URL yang sifatnya berbagi ya, seperti Google Drive, SlideShare, ScriptBD yang tidak mempunyai nilai legalitas ya. Tapi kalau ini kan adalah original URL, itu boleh silakan. Tapi kalau misalnya dari berbagi dari teman, ambil aja nih dari Google Drive. Itu naskahnya sih benar naskah asli, publikasi asli.
tapi jangan berikan URL tempat teman-teman berbagi. Jadi kosongin aja, asumsikan menjadi ini koleksi tercetak. Nah, tapi kalau ini koleksi digital, diakses yang hari yang sama, teman-teman masih punya URL-nya, boleh lakukan di sini. URL-nya sini, copy, paste. Terus kapan mengaksesnya? Aksesnya adalah hari ini, 16/09/2025. Oke, udah selesai ini sih. Jadi nggak ada perlu. Mau tambahin tag lagi boleh. Skripsi. Nah, oke. Ya, demikian ya teman-teman untuk melakukan penginputan terhadap literatur yang teman-teman miliki, baik itu PDF-nya atau buku tercetak yang diwakili oleh bibliografinya aja. Jadi nggak ada lampirannya. Nah, ikon-ikon yang ada di Zotero dia akan menyesuaikan dengan tipenya. Nah, enaknya di sini. Oke, ya. Sekarang sempat disinggung ada Jotero konektor. Itu kebutuhannya apa? Nah, jadi teman-teman kalau ketika klik Jotero konektor, nah karena di komputer ini udah ada, maka tulisannya remove. Kalau belum ada, install extension. Klik. Kalau Chrome itu bahasanya extension, Firefox bahasanya add-on. Lakukan. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, kalau belum muncul, itu biasanya belum dipin. Jadi belum ditempel. Ya, seperti ini. Akan hilang. Makanya kan kita klik. Oke. Nah, sekarang fungsinya ini buat apa sih konektor? Jadi, konektor ini akan mempersingkat kita. Jadi, di sini misalnya ada satu URL berita. Saya akan copy dari tugas. Ya, semoga nggak lama. Oke. Nah, nah, di bagian ini, teman-teman ada mau ngambil misalnya pernyataan yang di sini buatnya. Maka kan harus disimpan dulu nih si artikel ini ke dalam Zotero-nya. Nah, dicek teman-teman di atas. Nah, ini lagi nih, tidak seperti Mendeley. Mendeley kan lambang M-nya kelihatan banget. Kalau Zotero dia berubah-berubah sesuai dengan jenis dokumennya. Dia gambarnya seperti ini. Jadi ketika kita klik, ya, kan tanya mau simpan di mana? Di My Library. Oke, kita klik Done. Sekarang kita tinggal cek ke Zotero-nya. Ya, nah ini udah ada tipenya web page. Nah, untuk web page yang penting itu apa ya? Ada judul, ada author. Authornya kita lihat di sini ya, nama jurnalisnya. Kalau nggak ada, udah kita akan isi dengan ini punya webnya siapa? Webnya Kemenkes. Kalau ditanya tulisnya Kemenkes apa Kementerian Kesehatan? Pilih salah satu, yang penting konsisten. Jadi ketika ada karya Kemenkes lagi yang lain, tulisnya Kemenkes juga. Kalau mau konsistennya Kementerian Kesehatan, tulis juga Kementerian Kesehatan. Jadi harus konsisten ya. Jadi nggak ada salah yang Kemenkes yang benar atau Kementerian Kesehatan. Oke. Nah, ini tanggal publikasi artikelnya. Tadi 24 Juli ya. Kita cukup tahunnya aja. Nah, ini URL udah ada. Jadi URL nggak kepotong sampai Kemkes Go ID, tapi detailnya juga ada. Nah, sini tanggal aksesnya juga ada sampai ke jamnya ya. Jam 19.13. Misalkan hapus saja misalnya. Hanya tanggalnya aja. Nah, udah teman-teman. Selesai. Nah, ini kita udah ada ini. Terus, kalau bentuknya kumpulan literatur di Google Scholar bisa nggak? Sampai sini. Iya, akan cari. Puskesmas Depok. Nah, ini kan ada hasil 37.000 sekian. Misalnya yang tahun 2025 aja. Hanya 2.600. Nah, ini teman-teman biasanya ada kebutuhan di halaman-halaman awal. Download satu, masukin ke Zotero. Nah, sekarang kita lihat Zotero konektornya sekarang berubah menjadi folder. Nah, kalau dia berubah folder, berarti artinya dia bisa mengakses ke semua list yang ada di sini. Nah, kalau kita klik,
Jadi dia list yang ada di Scholar dia akan diindeks juga oleh Zotero. Jadi kita boleh ngambil yang mana aja. Tapi untuk biar tidak lama saya akan pilih mungkin dua aja ya teman-teman. Perilaku sama efektivitas. Oke, kita cek terus ke My Library. Sudah. Nah ini perilaku udah keambil, PDF-nya keambil. Efektivitas baru bibliografinya aja. PDF-nya belum keambil, ada kemungkinan sedang berjalan atau tidak bisa di-download karena bukan open access yang by satu kali klik. Sekarang kita cek. Nah, ini udah masuk. Iya, tipenya artikel jurnal itu udah masuk. Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi fungsi dari konektor bisa mengambil berupa web page atau berupa artikel-artikel kumpulan bisa di Google Scholar. ProQuest pun juga bisa. Untuk Science Direct nggak bisa ya, karena Science Direct afiliasinya di grup Elsevier itu ke arah Mendeley. Jadi cara manual download PDF-nya masukin ke Zotero. Oke, oke. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek ya, teman-teman. Praktek untuk melakukan pembuatan citasinya itu seperti apa? Kita pastikan dulu Zotero kita udah ada isinya, udah ada literatur. Sekarang gimana prakteknya? Prakteknya misalnya dalam di sini di penugasannya menggunakan Vancouver yang berupa angka. Ya, angkanya juga angka biasa. Ini sekalian teman-teman buat belajar bagaimana cara merubah-merubahnya ketika ada instruksi tambahan. Oke, saat ini misalnya diinstruksikan menggunakan Vancouver. Kalau kutipan langsung, masukin. Nah, ini kita cari di atas Jotero-nya. Oke, add citation. Jotero kan nanya mau gunain style apa? Vancouver. Oke, dia akan muncul. Kalau teman-teman apal nama artikelnya, nama tesisnya atau skripsinya di dalam database-nya silakan diketik aja boleh. Ya, seperti ini. Oke, ntar. Nah, ini udah masuk angka satu. Lalu yang kedua, lebih dari satu sumber, tapi nggak apal. Nah, ini teman-teman bisa lakukan. Z-nya diklik Classic View. Karena lebih dari satu sumber, klik multiple. Yang mana aja nih? Misalnya yang dari skripsi. Satu, satu lagi yang artikel paling bawah. Nah, oke. Nah, jadi dua dan tiga. Jadi kalau dia sumbernya dua masih kayak koma, tapi kalau lebih dari dua dia pakai tanda baca. Ya, selama tapi sumber satu, dua dan tiga nggak dipanggil kembali. Soal sini. Ya, panggil lagi. Terus classic view. Saya gunakan yang ini ya. Mudah-mudahan belum ada. Multiple. Terus ini. Terus ini. Ya. Nah, ternyata satunya udah pernah dipanggil ya. Jadi dia 1,4. Tapi kalau dia nerusin yang publikasi sebelumnya belum pernah dipanggil, dia akan lanjut 4 strip 6. Kan dia kalau citasinya udah mengulang dari di paragraf sebelumnya pernah disebut, dia akan mengulang. Nah ini tinggal teman-teman lakukan daftar pustaka. Terus lakukan. Di sini tinggal add bibliografi. Di print. Nah setelah di print, ternyata ada perbedaan instruksi. Oh, jangan gunakan Vancouver, gunakan IPA. Nah, ini yang ngerubahnya juga gampang, teman-teman. Tinggal buka lagi kembali filenya, lalu tinggal lakukan dokumen reference, ganti aja IPA 7. Oke, maka di sini nanti udah akan berubah nama orang dua sumber menggunakan titik koma, tiga titik koma. Nah, di sini susunannya menjadi nama orang. Nah, kalau informasi dalam bentuk IPA itu ada, misalnya kita diminta, ini di karya Ismunandar ini ada di halaman berapa? Kalau bentuknya Vancouver, itu misalnya ada di halaman 3, kita akan beritahu di badan teks. Tapi kalau bentuknya IPA, kita beritahunya di dalam sitasi.
Maka teman-teman lakukan klik lagi Ismun Nandar, klik, terus edit. Bagian Ismun Nandar diklik kembali, tambahkan keterangannya. Ini ada di halaman 3. Sedangkan si sering, kita mau nambahkan ini ada di paragraf karena bentuknya artikel. Bukan mengacu ke halaman, tapi paragraf ke berapa? Paragraf ke 8. Oke. Oke, kita enter sekali lagi. Nah, maka informasi tambahan-tambahan itu akan tertuang di sini. Terakhir ya, mungkin ini ya kan tambahkan. Bagaimana kalau kutipannya tidak langsung? Nah, kalau kutipannya tidak langsung, kita ngetik nama orangnya. Kita masukin citasi di depan. Ya, di depan. Kita pilih sini. Oke. Nah, kalau tidak langsung itu yang di dalam kurung biasanya hanya tahun. Jadi nama orangnya kita harus ketik ulang lagi di depan. Wahyuning si dan kawan-kawan tahun 2025 menyatakan. Tapi yang di dalam ini Wahyuning si jangan dihapus secara manual. Teman-teman lakukan lagi kayak tadi penambahan halaman. Klik add edit. Nah, ini si Wahyuning si udah muncul. Lalu kita lakukan omit outer atau disimpan di hide nama penulisnya. Jadi yang dimunculkan hanya tahun. Oke, oke, enter. Oke. Nah, ini jadi hanya tahunnya aja citasinya. Jadi bukan tahun yang berdasarkan ketikan, tapi ini merupakan tahun dari citasi Wahyuningsi. Nah, oke. Kalau ada sesuatu yang mau diedit di sini, jangan lakukan di daftar pustakanya, lakukan di Joteronya. Misalnya di Wahyuningsi ini nama jurnal saya mau bentuknya nggak huruf besar semua, maka buka di Joteronya yang Wahyuningsi. Nah, ini saya akan ganti healthcare, healthcare. Sini jadi jurnal kesehatan. Oke, enter. Nah, di sini nggak ada tombol save. Kita lakukan tinggal refresh. Nah, ini akan berubah. Terus teman-teman print, save. Ternyata ada di edit, buka kembali filenya. Mau tambahin, mau kurangin, lakukan yang sama ya. Misalnya mau dikurangin, ini nggak 3, buka lagi sini. Ini saya akan buang. Ternyata nggak, artikel kerigen ini nggak masuk. Oke, enter. Maka di sini kerigennya juga akan hilang. Ya, atau ada penambahan baru, dia juga akan otomatis menambah barunya. Oke, teman-teman, seperti udah agak lewat ya. Ini saya akan persilakan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca lagi handout-nya ataupun kalau mau belajar by model podcast tadi udah saya berikan ya. Jadi ada acuan-acuannya, jadi modelnya nanti teman-teman bisa menggunakan ini, ada by suaranya atau menggunakan mappingnya juga bisa ya. Jadi penelusuran itu kayak apa, bagiannya nanti teksnya juga ada di mananya seperti itu. Oke, iya kayak yang kepas nih di 1920. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan atau saya kembalikan juga nih ke Mbak Yola. Oh iya, silakan Andi Farida. Izin bertanya, Pak, kalau misalkan di website, nah terus tidak tercantum untuk tahunnya itu seperti apa ya, Pak? Oke, jadi ini diasumsikan udah maksimal ya nyari tahunnya. Jadi kita bisa browsing ulang by judul. Kalau by judul nggak ketemu, misalnya kita dapetnya hanya di ResearchGate, terus kita cek by jurnalnya, ditelusur ke archive di isunya di nomor sekian yang memang itu ada, maka kita. Tapi kalau nggak ada, itu jangan dipaksain juga ya. Jadi memang kita udah usaha maksimal, memang tahunnya nggak ada. Dan di citasinya itu nanti ada keterangannya N titik D kalau menggunakan citasi yang berupa nama. Itu keterangan dari no date. Seperti itu. Ya. Jadi kan itu adalah bentuk-bentuk informasi yang kita sajikan di citasi dan di daftar pustaka. Sedangkan boleh atau enggaknya itu tergantung dari teman-teman penugasannya dari siapa. Jadi kalau dosennya bilang ganti
dengan publikasi yang lain, silakan itu. Tapi kalau publikasi tetap yang digunakan sumber tersebut, secara keterangan dia akan munculnya hanya N.D, no date. Tapi publikasinya di dalam penelusuran di internet itu bisa didapatkan dan originalnya memang nggak kelihatan tahunnya. Mungkin yang publikasinya lampau atau publikasi yang kan di Indonesia kan OJS ini berkembang baru 10 tahun ya. Jadi 10 tahun sebelumnya publikasinya tercetak dan jurnalnya tidak mempunyai arsip untuk tercetaknya sendiri. Jadi kita nggak benar-benar nggak mendapatkan original baik PDF scanannya ataupun sebagainya, tapi metadatanya sudah tersebar luas di internet seperti itu. Itu sih yang saya bisa berikan jawaban. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ya silakan Naudi Nurdila. Izin Pak, Ya. ini mengaitkan ke Word-nya gimana ya Pak? Kan biasanya kayak Mendeley itu kan ada dulu ya Pak, mengaitkan ke Word-nya. Tidak langsung muncul ya. Mengaitkan apanya? Jadi kayak tadi kan di Word Bapak sudah langsung muncul tuh Pak ininya. Oke. Oh, plug-innya ya. Iya, pluginnya. Oke, jangan coba sekali ya. Jadi, yaitu tadi seperti di awal saya bilang, ketika install Jotero, usahain tutup apa Microsoft Word-nya. Tapi kalau nggak sengaja pas dicek ternyata memang nggak ada, ya itu bisa lakukan install ulang lagi aja. Install ulang di sini, buka Zotero-nya, ada di sini ada setting, di edit ya. Kalau di macOS di Zotero-nya, preference atau setting, terus ke bagian site. Nah, di bagian set nih misalnya sekarang saya justru ada ya. Nah, ini jadi kan ketulisannya reinstall. Nah, jadi di bagian site ada Microsoft Word. Nah, ini reinstall aja nanti ya. Tapi pastikan lagi juga ketika proses reinstall itu Word-nya itu ditutup dulu, Mas Andi ya. Jadi biar memang si plugin-nya itu bisa bekerja. eh, nah, jika emang mau dicek detailnya itu ada apa enggak, Mas Andi bisa lakukan ke file ya. Terus di option, option di bagian add-ins ya. Oke, dia ada Word add-ins terus go. Ini ada keterangan Zotero DOTM-nya tuh ada seperti itu. Jadi kalau emang belum muncul juga, tutup dulu Microsoft Word-nya, buka Zotero-nya, lalu lakukan klik ke bagian setting, bagian site, terus gunakan yang ini Microsoft Word reinstall. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Ya, silakan lagi kalau teman-teman. Mungkin karena ada keterbatasan juga ya. Kalau mau tadi saya belum sempat yang misalnya di YouTube ataupun juga ternyata Jotero itu bisa mengcapture ya, mengcapture artikel. Nanti teman-teman bisa belajar ke sini ya. Jadi kalau ada kesempatan sebentar aja. Di sini teman-teman udah punya PDF, PDF-nya mau diberi catatan. Misalnya bagian ini saya kalau mau ngambil tabel ini copy paste takut rusak item-item tertentu nanti dibilang falsifikasi. Nah, di Zotero kita bisa membuat catatan di sini note. Ada item note membuat catatan dalam satu artikel, all note membuat catatan dalam satu project. Jadi bisa antar artikel yang ada di Zotero kita bikin catatan. Oke, caranya kita tinggal klik. Nah, ini pilih yang bagian ini, tengah nih untuk blok. Oke, oke, tinggal kita klik ke kanan add to note. Nah, ini akan muncul. Jangan lupa sebaiknya di atas diberi judul dulu ya. Oke, beri judul. Terus ada bagian tertentu saya mengambil teks tapi bukan dari artikel ini, dari skripsi misal. Oke, mudah-mudahan skripsinya bisa di copy ya. Misal di sini saya ambil klik ya, ini ada add to note ada pernyataan. Terus di Word-nya itu gimana? Di Word-nya kita tinggal lakukan di badan teks. Nah, ini ada yang namanya insert note. Jadi dia ngambil capturean dari catatan kita di Zotero. Nah, makanya tadi saya bilang sebaiknya sih diberi judul dulu bagian atas karena saya belum. Karena kalau catatannya nanti banyak, enaknya milih by judul. Nah, ini karena belum ada judul dan baru hanya satu, saya akan klik ini.
Nah, jadi di tabelnya akan mengcapture gambar. Nah, kita tinggal lakukan besarin, kecilin aja ya. Gambar yang nggak pecah, kita tinggal lakukan posisi ya, tengah, kiri, dan sumbernya juga ada dari Yuningsi et al. Di halaman 50. Kalimat ini ada di Ismunandar halaman 47. Itu kelebihan dari Zotero ya, selain dia bisa bekerja secara offline. Oke, baik. Ya, demikian ya. Buat teman-teman kelas ekstensi. Kalau memang Dersa belum cukup dan ada pertanyaan lanjutan, silakan datang ke Pusivo Kesmas ya. Bisa ke saya ataupun juga ke staf lainnya. Nah, misalnya Mbak Lydia juga bisa membantu. Oke. Oke, makasih Mas Iking buat Ya. paparannya hari ini. Udah nih cukup nih, cuman dua ya tadi ya pertanyaannya ya. Dua apa tiga tadi ya? Bertanya ya. Oke. Tiga. Hmm. Oke, Hmm. karena masih setengah delapan sih sebenarnya ya. Cuman kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kira-kira ada ada yang mau mungkin ada tips dan trik mungkin Mas Iking kalau misalnya apa namanya Oke. cari-cari literatur karena kan ini mereka akan Oke. membuat artikel nantinya kan Oke. untuk tugas akhir dari mata Ya. kuliah ini gitu. Ya. Karena eh kalau misalnya, saya nggak tahu ya kalau di kelas reguler bagaimana, tapi kalau biasanya di kelas apa namanya di kelas ekstensi tuh kadang masih kalau yang tahun lalu tuh masih bingung Oke. mencari literatur di database Oke. sama di mesin pencarian karena kalau mesin pencarian kan sebenarnya kayak Google gitu ya Ya. Mas Ikinya Ya. tapi kalau yang database itu yang seperti apa gitu Mas Oke. Iking. Ya, baik. Ini kebetulan kita coba buat juga nih buat teman-teman belajar ya, bagaimana memecah dari suatu topik hingga mendapatkan keyword yang pas. Nah, kebetulan UI masih melanggan Scopus AI ya. Scopus AI itu kan base-nya itu adalah indeksan dari artikel-artikel yang masuk ke kuartil dia. Tapi sini kita bisa belajar bagaimana mendapatkan keyword buat nanti dituangkan ke database lain, boleh ya. Jadi di sini teman-teman kita akan buka remote lib, lib titik UI titik AC titik ID ya. Masukin ini ya, ID SSO-nya. Oke. Nah, ini kan ada beberapa database. Sayangnya memang di UI itu nggak menjelaskan nih database bidang apa dan apakah ini database Scopus itu kan database bibliografi ya, bukan database full text. Jadi dia hanya ada listnya sama seperti PubMed dia hanya ada list full text itu nggak ada. Kalau full text itu ada misalnya di EBSCO, terus di ProQuest. Nah, di EBSCO tuh ada Medline, ProQuest ada. Nah, ini sebelum kita menggunakan database tersebut, teman-teman punya suatu topik kebingungan dengan keywordnya, gunain aja Scopus AI terlebih dahulu, ya. Topiknya pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah, ya. Mudah-mudahan jaringannya cepat ya. Sini. Oke, atau nah kalau aksesnya dari dalam kampus itu bisa juga langsung scopus.com. Kalau dari rumah atau menggunakan tethering data, baru menggunakan remote lib, ya. Nah, ini kebetulan yang Scopus ini yang remote udah ada sih. Masuk. Oke. Ah, oke. Teman-teman bisa menggunakan Scopus AI di sini. Ini kita ambil nih. Pertanyaan apa misalnya? eh Apa? Saya random ya misalnya. Ah, Atau dari tadi nih. Ambil dari punya ini. Penggunaan kontrasepsi panjang. Oh, agak kepanjangan ya. Terkait yang contohnya tadi. eh Pengetahuan kesehatan bagi pasien jantung koroner dalam dicontoh sekalian sama seperti contoh di handout tadi ya. Pengetahuan kesehatan bagi pasien jantung koroner dalam apa manajemen dirinya atau behaviornya. Oke.
Enter. Nah, di sini si Scopus AI, kalau kita mendapatkan jawaban itu adalah merupakan hasil AI dia dari sumber yang terindeks 2003 ke atasnya. Dia akan melakukan pola kerjanya, bahasanya itu ditranslate dulu, ya. Nah, terus yang kita gunain ini adalah keywordnya, teman-teman. Sebelum kita mengambil isinya ini ya, summary dan sebagainya ya. Oke, nah ini. Oke, paste. Nah, kalau teman-teman lihat dalam satu kurung ini ada satu item. Ini item apa nih? Item sisi dari pasiennya, yaitu penyakit jantung koroner. Atau bisa juga menggunakan istilah CHD. Bisa juga menggunakan istilah ischemic heart disease. Bisa juga menggunakan coronary artery disease. Yang kedua, ada terkait dengan exposure, tingkat pengetahuan kesehatan itu gimana. Ini berarti item kedua. Ya, item berikutnya adalah terkait dengan tadi adalah ini di outcome-nya, self managementnya, pengelolaan dirinya. Sedangkan ini baru exposure-nya. Oke, saya warnanya beda nih. Nah, terakhir terkait juga sama outcome-nya, ya seperti bagaimana dengan tindakan prakteknya di gaya hidupnya, terus pengelolaan terhadap makanannya, latihan olahraganya, dan juga resiko faktornya. Terus kepatuhannya, bagaimana melakukan kepatuhannya. Anggap ini saya nggak pakai dulu ya, karena judul saya hanya membatasi tadi aja. Tingkat pengetahuan dari pasien perawat jalan, pasien jantung koroner terhadap mengelola dirinya. Nah ini teman-teman bisa dapat nih kumpulan keyword pasien jantung koroner. Kita dapat 4 kata. Ini dapat berapa kata nih? 1, 2, 3, 4. Nah ini si exposure dapat. Nah, kalau prakteknya gimana? Prakteknya teman-teman bisa juga langsung ke sini nih, bisa atau di satu-satu, misal di kumpulan penyakit jantung dulu, copy. Nah ini misalnya sekarang kita akan membuka database yang ada full text-nya. Misalnya di sini menggunakan EBSCO Medline. Saya takut agak lama ya. Misalnya langsung ke PubMed-nya aja. Di PubMed, teman-teman, lakukan sini. Batasi di title abstract yang tadi saya bilang. Title abstract, copy paste. Nah, ada berapa banyak sih artikel yang menggunakan title abstrak dari penyakit jantung koroner? At. Nah, oke, ini saya hapus dulu penelusuran saya sebelumnya. Jadi nol. Ada 216 artikel. Nah, terus sekarang artikel tentang pengelolaan diri. Batasi lagi title abstrak ya, jangan ke full text. Karena full text nggak menggambarkan, bisa terjadi keyword kita tuh hanya sebagai contoh. Add, add history. Nah, dari setiap satu kata dengan sinonim lain menggunakan boolean or ya, teman-teman. Ini kita belum menghubungkan. Yang terakhir itu item health information. Ini sama title abstract paste. Oke, add add history. Nah, nah ini masing-masing satu tema kita, tapi kita mencari dengan menggunakan banyak modifikasi sinonim ya. Satu terkait dengan jantung koroner, tindakan kedua terkait dengan pengelolaan diri, yang ketiga terkait dengan tingkat pengetahuan kesehatannya seperti apa. Nah ini sekarang kita gabungin, kita hubungkan penelusuran pertama N, jadi menggunakan boolean N ya teman-teman. Jadi kalau menghubungkan itu boolean N, kalau mencari sinonim memperluas menggunakan boolean OR. Nah ini N kegiatan kedua, N kegiatan tiga, at history. Nah yang tadi kita ribuan-ribuan, ketika dihubungkan kita mendapatkan 81 artikel. Ya, 81 artikel kita klik publikasi tertua tahun 98, publikasi terbaru 2025. Saya ingin batasi setahun terakhir aja nih.
karena kaitannya dengan teori-teori yang terbaru ataupun ke publikasi yang terbaru. Oke, ternyata cuma ada 6. Nah, ini teman-teman 6 tinggal masukin nih. Kalau ada pre-PMC, ada kemungkinan full text-nya itu bisa diambil langsung di PubMed. Ya, saya cari yang nggak ada pre. Nah, tapi semuanya di PMC semua ya. Jadi ini, teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya teman-teman nggak usah takut untuk akses full text itu ada apa enggak. Karena kalau PMC itu disediakan oleh PubMed. Tapi kalau bukan PMC, dia merujuk ke jurnal original ya. Ada yang berbayar, tentu ada yang open access-nya juga. Terus gimana masukin ke Jotero? Ada dua model. Masuk menggunakan PMID atau gunakan Jotero Connector. Ya. Atau bisa nggak dari 6 ini langsung ke Jotero? Oh, ternyata Jotero berubah menjadi folder. Artinya ini kan bisa juga ya semuanya. Artinya tinggal select all. Oke. Teman-teman tinggal cek dari bekerja. Bibliografinya dapat. Tapi dia nggak bisa mengambil full text. Oh, ada yang bisa juga. Ya, jadi langkah pertama gitu. Terutama untuk jurnal global ya. Ke Scopus AI, taruh subjeknya ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan potongan-potongan keywordnya, lalu copy paste ke Word, bagi-bagi deh. Berarti ini subjek dari kalau bahasa Indonesia apa? Subjeknya, ini keterangannya, kita mencari tentang pengolahan diri, predikatnya ini untuk kata kerjanya ataupun kegiatan tindakannya. Ya, seperti itu Mbak Yola, saya coba agak padat-padatin ya, mungkin Siap, Mas nanti teh. Iking. Ya. Ya, itu tips dan trik simple tapi sebenarnya perlu loh Mas Iking karena karena kita pun kalau misalnya kita yang tenaga pengajar juga kadang masih manual-manual juga gitu cari di Ya, Google gitu kan. Tapi ya, kan kalau ya, dapat tips dan trik kayak gini kayak lebih mudah dan lebih oh langsung dapet nih yang dituju gitu, nggak iya, tiba-tiba muncul cuman apa artikel doang dan lain sebagainya. Kalau memang mau cari jurnal udah dapet nih gitu. iya, Jadi mungkin itu apa namanya tambahan informasi ya berarti ya Mas Iking ya di samping dari materi yang ada di PPT dan tadi ada praktek untuk Zoteronya. Ada yang mau ditanyakan lagi kah untuk materi hari ini sebelum Mas Iking pulang nih? Apa? Mas Nggak Egi emang masih di kampus nih. iya. Terus emang sampai berapa sih? Saya takutnya saya cepetin karena saya berwaktu kalau masih agak lama sih nggak apa-apa juga sih. Saya sisa. Kita karena kita mulainya 30 menit lebih lambat sebenarnya kita sampai 20:10 sebenarnya Mas Egi. Cuman Oh, kalau oke. memang sudah materinya sudah cukup, maksudnya sudah disampaikan semua ya bisa kita akhiri lebih cepat gitu nggak apa-apa. Oke. Tapi ada Ya, yang mau ditambahkan lagi Mas Egi? iya. Ya, kalau ini kan jurnal internasional ya. Kalau jurnal nasional ya itu tadi ya, paling selain teman-teman mengandalkan ke Google Scholar, saya coba lagi ya. Oke. Kalau jadi teman-teman di sini di terutama untuk database yang dilanggan UI, kami juga ada membuat semacam panduannya ya di saya taruh di chat Zoom juga ya. Wakalet.com/add panduan pusinfocast terus mas underscore FKMUI copy ya. Oke, jadi kalau mau tahu ini database ini isinya apa ya, walaupun nggak detail-detail banget ya, teman-teman bisa lihat di sini kalau database ProQuest kita punyanya apa. Terus kalau ada yang tetap ingin menggunakan Mendeley, silakan juga ya. Nah, ada handoutnya juga ya, dan ini Zotero juga ada. Terus tadi saya coba kalau yang berbasis jurnal nasional gimana? Kalau jurnal nasional teman-teman bisa gunakan Google Scholar pastinya ya. Nah, ini kalau Google Scholar kayak item tadi model di Scopus itu gimana? Jadi kita membatasi dengan tanda kurung ya teman-teman. Misalnya di sini, ya kalau lebih dari satu kata kita gunakan tanda petik.
jantung koroner, ya, or eh, apa ya bisa istilahnya. Ah, oke. Misalkan ya, kalau saya salah seseran jantung. Satu item untuk problem atau pasiennya. Nah, kalau di Google Scholar, dia nggak menggunakan boolean n, spasi itu sebagai pengganti. Kalau mau tulis n juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau kelewat, spasi itu sebagai boolean n. Kecuali sini udah ada spasi, tapi ini kita udah menegaskan dengan boolean or. Ini petiknya harus ganda, petik ganda. Oke. Keduanya adalah tentang apa? Jangan pengetahuan. Misalnya sini kita ganti dengan misalnya di sini kepatuhan, ya, sebagai outcome-nya yang mereka melakukan eh, pengobatannya ataupun model terapi dengan telemedicine ya atau jarak jauh. Misalnya kita menggunakan di sini Kak kurung te telemedicine or misalnya kita pakai sebuah produk namanya boleh misalnya apa halo halo dokter ya halo dok ya. Ah, oke. Terus or apalagi nih aplikasi lain misalnya JKN Mobile, ya, jadi satu item itu ditandai dengan tanda kurung. Jadi ini item pasien, ini item kondisi keluarannya, yaitu apakah dia patuh. Nah ini uh, intervensinya dilakukan model telemedicine atau jarak jauh, ya, atau aplikasi dan sebagainya. Ini disebutin semua. Kalau ada nama-nama aplikasi lain ataupun nama-nama istilah yang terkait model pengobatannya itu by mobile atau internet. Ya, oke. Nah, itu ternyata secara singkat kita mendapatkan 221 artikel kalau kita sudah benar-benar packagingnya tuh lengkap ya. Satu item problem, satu item kondisi luaran, ini model intervensi ataupun keterpaparannya. Nah, kalau teman-teman ingin membatasi ini lagi, tinggal klik aja tahunnya. Dan ini masih include citation, bisa dihapus ya. Nah, kalau saya nggak mau menyimpan PDF-PDF, tapi saya mau melakukan pengumpulan dulu bibliografinya, ya bisa nggak? Nah ini teman-teman bisa lakukan. Pastikan dulu Google Scholar-nya udah dilakukan login, sudah login, lalu kumpulin satu-satu. Kan ini kan termasuk abstrak singkat ya. Nih, kekurangannya ini kan kalau kita menggunakan Google Scholar kita nggak mendapatkan abstrak yang panjang ya, karena adanya di orisinalnya. Dan ini teman-teman tinggal baca, oh ini masuk. Nah, sorry bukan site tapi save, save, save. Saya masukin label ya, buat label jantung koroner. Oke, dan ini nggak masuk, ini masuk ya, di jantung koroner. Oke, dan terus misalnya saya loncat ke halaman ketiga, dievaluasi halaman kedua ternyata nggak ada, halaman ketiga ini masuk jantung koroner. Oke. Dan dan yang anggap saya udah maksimal sampai halaman si 221 itu ya. Terus saya mau ngoper nih ke dalam Zotero lakukannya gimana? Teman tinggal buka ke My Library, pilih yang jantung koronernya ya. Dan jantung koroner kan hanya ada tiga. Baru lakukan save by uh, folder atau export all. Nah, export all ini by BibTeX yang sempat tadi mungkin saya belum terangin ya. Oh, oke. Bukan BIMTeX, berarti Repman. Dia filenya bentuknya RIS. Saya di download dulu. Oke, ya. Jadi teman-teman punya keterbatasan waktu, nggak bisa download satu-satu dan emang ini konektor itu suka berkendala kalau kayak model tadi di Scholar itu halaman satu
10 masih dapat, halaman kedua masih dapat. Tapi ke halaman ketiga, keempat, kelima, seterusnya kadang suka bermasalah, suka lama. Maka itu saran saya save dulu, nanti ke My Library baru download RIS-nya. Nah, kalau udah di RIS itu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan kita lakukan di sini yang namanya import. Nah, termasuk di sini ya teman-teman ya. Kok ada Mendeley Reference Manager. Jadi kalau teman-teman ingin beralih dari Mendeley ke Zotero, itu artikelnya juga bisa dibawa dengan melakukan login Mendeley-nya itu di sini. Nah, ini juga ada catatan ya. Jadi kalau lagi kolaborasi dua orang, mereka yang penulis pertama menggunakan Mendeley, dilanjutkan orang kedua atau orang terakhir yang menggunakan Zotero, itu masih berjalan lancar. Tapi kalau sebaliknya itu nggak bisa. Orang pertama menggunakan Zotero, orang terakhir menggunakan Mendeley, itu nggak bisa melanjutkan citasinya. Dia harus mengulang dari awal. Jadi di gerbang terakhir tuh mereka yang menggunakan Zotero itu masih bisa dilanjutkan. Nah, balik ke proses impor, yang file RIS tadi kita udah simpan. Nah, ini file RIS ya, teman. File RIS open. Mau buat folder tersendiri nggak? Kalau mau buat checklist, next. Oke, finish. Dan ini kita udah dapat tiga. Nah, tiga ini hanya bibliografi. Mau dapetin full text gimana? Blok, klik kanan, tinggal find full text. Ya, kalau dia ada, berjalan bisa dapat. Kalau nggak ada, ya kita ngambil dulu manu. Minimal kalau kita bekerja secara cepat, kita bisa dapetin dulu. Nih, kalau udah bekerja dapet ini, nanti selanjutnya kita bisa copy paste by judul untuk ngambil PDF-nya. Memang kekurangannya Scholar itu DOI-nya wah nggak ketarik sih. Kalau DOI ketarik tuh lebih enak. Jadi kita bisa full text PDF akan kemungkinan akan dapat. Ya. Terus kalau apa di database lain selain Google Scholar apa lagi yang berbahasa Indonesia? Ada Doats ya teman-teman. Doats, Doats.org. Jadi dia mengindeks jurnal nasional ya. Jadi by artikel, misalnya kita cari di sini. Puskesmas. Mungkin di Google Scholar hasil kadang suka banyak, tapi hasilnya pengulangan-pengulangan ya, karena Google Scholar kan tuh ada dari original artikelnya, ada dari repositori penulis, ada dari ResearchGate. Jadi satu artikel dia bisa ditampilkan berapa kali. Nah, kalau di Google ini kita tinggal ambil ekspor by RIS itu jalannya kayak tadi. Kita cek lagi. Zotero-nya ternyata berubah menjadi folder. Kalau berubah folder, dia bisa mengambil secara banyak. Ya, oh ciri gitu. Kalau suatu database nggak berubah menjadi folder, itu artinya Zotero nggak punya akses. Seperti misalnya di sini, Science Direct deh. Ini kan punyanya Elsevier ya, yang asumsinya menggunakan Mendeley. Puskesmas. Oke, 397. Oh, ternyata bisa juga. Alhamdulillah, kemarin-kemarin nggak bisa nih. Ternyata masih bisa nih. Zotero bisa akses ke dalam. Nah, kalau begini kalau tandain. Oke. Nah, kalau ini nih Science Direct sih mudah-mudahan teman-teman. PDF-nya ke bawah juga tuh. Wah, udah agak powerful juga nih. Kemarin-kemarin belum bisa. Ya, minimal kita yang satu dapat PDF-nya. Nah, untuk artikel nasional berbahasa Indonesia, Google Scholar, Doat, satu lagi database berbasis AI juga ya teman-teman. Ada Lens. Saya lupa nih Lens akhirannya. Bukan Lens Google. Nah, ini Lens ORG. Kita gunakan ini Scholarly Work. Oke. Nah, dan di sini nggak hanya nggak hanya artikel tapi bisa juga tugas akhir ya. Oke, verifying dulu pengenalan. Bentar, agak lama. Bentar.
Ini sekarang semua web di sini harus di Cloudflare. Enggak, saya nggak bisa. Nah, kalau di sini bisa juga masukin berbahasa Indonesia dan penelusurannya sama seperti model Scopus ya, jadi bisa bertingkat. Oke, agak lama di sini saya nggak bisa contohin ya teman-teman. Minimal alternatif selain Google Scholar, kalau kita ada kendala, Google Scholar kayak tadi tuh abstraknya pendek dan sebagainya, hasilnya suka sering pengulangan, kita bisa gunain. Nah ini, all field, kita dari title ya. Pertama, puskesmas kembali ya yang gampang. Dua, layanan. Oke. Yang ketiga, misalnya sini, kepuasan. Oke, baik, title. Kita search. Nah, tiga-tiganya kan berbahasa Indonesia ya. Nah, kita mendapatkan 79, 79. Ya, ini semuanya juga minimal di sini kita terhindar juga artikel-artikel yang tidak mempunyai DOI. Ya, kalau sini dia mengindeks juga. Kalaupun nggak ada, dia bisa juga mengambil dari buku atau tugas akhir ya. Tapi kalau artikel dia cenderung memberikan artikel-artikel yang sudah mempunyai DOI. Seperti itu. Ya, dapat nanti teman-teman sama ini nggak ada full text-nya ya, tapi kita diberikan langsung menuju ke original webnya, original artikelnya. Nah, di sini kita tinggal download atau buka ke artikel jurnal, tergantung link yang diberikannya seperti itu. Baik, itu Mbak Yola terkait dengan alternatif di Google Scholar ya, yang untuk berbahasa Indonesia. Terus penelusuran secara cepat kita mengambil bibliografinya aja melalui file RIS atau file BIP. Ya, jadi bisa kita import ke dalam Zotero. IS yang biasa ada download RIS itu biasanya bisa Nah, langsung di Zotero berarti ya Mas Iking ya? iya bisa. Nah, Oke oke terus oke. ya konektornya tadi kembali kalau di sebuah database dia berupa list dan gambar Zotero-nya berubah jadi folder itu bisa ngambil secara banyak. Tapi kalau kayak gini Oh. nih di Lens Hmm? dia nggak punya akses, Mm-mm. dia gambarnya kertas. Jadi dia mendetek Lens itu hanya sebagai web aja, bukan sebagai Mm-mm. database. Oke, jadi ini udah banyak nih. Kalau apa namanya? Kalau tadi dari aplikasinya aja, terus cari di Scopus gitu ya. Ini ada alternatif lain. Jadi nggak mentok dan nggak melulu carinya di Google Scholar doang ya, Mas Iking ya. Udah udah mumet nih di Google Scholar nggak ketemu, ubuk-ubuk Iya, lagi yang lain tetap nggak ketemu, masih tetap ada cara buat cari literatur ya. Jadi iya, nggak apa namanya nggak terbatas di satu cara gitu. Oke, mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu ya Mas Iking karena hari ini iya, wow sekali. Ini juga materi yang baru juga buat saya karena tahun lalu kan kita masih pakainya Mendeley terus apa iya, namanya biasanya kita pakai Scopus dan Science Direct biasa. Ini ada AI-nya juga nih ya sesuai dengan apa namanya surat edaran dari rektor juga ya Mas Iking ya iya, yang mengaplikasikan AI tapi masih dalam ranah yang masih wajar gitu. Jadi jangan dikit-dikit iya, tanya ChatGPT, tanya Gemini, tanya apa iya, gitu untuk iya, mempermudah hidup, tapi carinya buat mencari literaturnya gitu. iya. Oke, ini saya stopkan dulu recordnya.